M A T A M E D I A. Bincang-bincang cerdas Mata Media. Masih yang terupdate yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. 1 jam bersama Cica Jakaria dalam program Mata Media. Bincang-bincang cerdas Mata Media 1 jam bersama Cica Jakaria. Jangan lewatkan program Mata Media Selasa 16 November 2021 pada jam 10 pagi. Menghadirkan Kasat Lantas Polres Kabupaten Indragiri Hilir Riau AKP Lasarus Sidaga dengan topik Operasi Zebra Lancang Kuning 2021. Phone interaktif dan SMS 0852 6390 9885 dipandu oleh Cica Jakaria hanya di 985 FM Indra Radio. Tak ada lawan. Jakaria dalam program Mata Media. Cica Jakaria. Akhir-akhir ini sering orang menyebutnya di media sosial pun lagi gencar-gencarnya orang memposting. Dari sudut Mata Media memandang, inilah Mata Media dalam 1 jam bersama Cica Jakaria dalam Operasi Zebra Lancang Kuning 2021. M A T A M E D. Bincang-bincang cerdas Mata Media 1 jam bersama Cica Jakaria. Jangan lewatkan program Mata Media Selasa 16 November 2021 pada jam 10 pagi. Menghadirkan Kasat Lantas Polres Kabupaten Indragiri Hilir Riau AKP Lasarus Sidaga dengan topik Operasi Zebra Lancang Kuning 2021. Phone interaktif dan SMS 0852 6390 9885 dipandu oleh Cica Jakaria hanya di 985 FM Indra Radio. Tak ada lawan. Dalam program Mata Media. Oke, baik pendengar. Nah, di hadapan saya saat ini sudah hadir narasumber kita yaitu AKP Lasarus Sidaga SH. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Cica. Oke, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sampai dengan siang ini luar biasa sehat. Oke, dan bercerita tentang Operasi Zebra Lancang Kuning ini sudah kita lihat di postingan yang kebanyakan ini Pak dari tanggal 15 sampai 28 November seperti itu Pak ya. Betul sekali. Nah, berarti sudah 1 hari dilaksanakan lapangan ini Pak ya. Betul, dari tanggal 15. Oke, baik. Nah Pak, seperti apa ini Pak operasi Zebra Lancang Kuning ini? Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang pemirsa ataupun pendengar radio Indra di frekuensi 98,5 FM. Kami dari Kepolisian Negara Indonesia dalam hal ini Polres Indragiri Hilir dari Satuan Lalu Lintas mendapat kehormatan kesempatan untuk melaksanakan dialog interaktif kaitannya dengan Operasi Zebra yang sudah digelar oleh kepolisian bersama dengan instansi terkait dimulai tanggal 15 November sampai dengan 28 November 2021. Operasi ini adalah bentuk kegiatan kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang lalu lintas. Itu dulu yang pertama dilaksanakannya Operasi Zebra. Kemudian akhir-akhir ini seiring dengan kita berhadapan dengan pandemi COVID, selain daripada penertiban di bidang lalu lintas, bahwa operasi ini juga sebagai upaya kepolisian untuk memutus mata rantai COVID-19, sehingga masyarakat di samping tertib berlalu lintas, dia juga tetap melakukan protokol kesehatan. Itu kira-kira menjadi maksud dan tujuan diselenggarakannya Operasi Zebra 2021. Untuk di wilayah Riau diberi sandi Operasi Zebra Lancang Kuning 2021 sesuai dengan ikon udah kita yaitu Negeri Lancang Kuning. Oke, baik. Berarti ini ada beberapa itu namanya Pak ya? Untuk sandi-sandi operasi dari Kepolisian Negara secara terpusat diberi dengan sandi Operasi Zebra. Zebra itu adalah sebagai ikon penyeberang jalan atau petualang di hutan. Kita sekarang adopsi ke jalan raya.
Namun untuk di berbagai daerah, karena ini juga merupakan operasi mandiri kewilayahan sesuai dengan karakteristik atau yang menjadi ikon daerah masing-masing. Kita di Riau ini, di Bumi Lancang Kuning ini, kita beri sandi dengan Operasi Zebra Lancang Kuning 2021. Oke, baik. Nah, pendengar, nanti kita akan buka line teleponnya juga di 0852 6390 9885 untuk Anda yang akan bertanya langsung pada narasumber kita pada siang hari ini. Dan untuk di grup WhatsApp Indra Radio, silakan langsung di 0822 837955535. Nanti kita akan bacakan juga pertanyaannya. Dan sekali lagi yang bergabung via telepon silakan di 0852 6390 9885. Oke, baik Pak. Nah, apa saja sasaran utama dari operasi Zebra Lancang Kuning ini, Pak? Sasaran utama ini sudah menjadi kesepakatan bersama di seluruh jajaran bahwa sasaran ini mengadopsi dari temuan di lapangan, temuan di lapangan tentang pelanggaran lalu lintas yang menurut ANEF kita, analisa kita, evaluasi kita berpotensi menyebabkan fatalitas bagi pengendara itu sendiri, baik kepada orang lain yang menggunakan jalan raya maupun pengendara itu sendiri mengakibatkan fatal akibat terjadi kecelakaan lalu lintas yang berawal dari pelanggaran. Kita menyadari bahwa setiap kecelakaan lalu lintas itu selalu diawali dengan terjadinya pelanggaran, ketidakpatuhan kepada peraturan-peraturan itu. Sehingga pada operasi Zebra saat ini ada sekitar 6 poin yang menjadi prioritas bagi kami, bagi kepolisian untuk melakukan penindakan bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas. Yang pertama mungkin pelanggaran terhadap pengguna lalu lintas yang melawan arus. Kita tahu bahwa ketika orang melawan arus atau melanggar rambu-rambu akan menjadi macet lalu lintas dan bisa berpotensi kecelakaan. Kecelakaan bagi diri dia sendiri maupun orang lain. Kemudian pelanggaran tentang kecepatan. Di wilayah kita ini kita tahu sendiri infrastruktur cukup terbatas. Ketika pengendara dengan kecepatan tinggi tentu akan mengurangi konsentrasinya, akan mengakibatkan fatalitas apabila terjadi kecelakaan dan orang menjadi korban. Kemudian penggunaan handphone pada saat berkendara atau mengemudi. Ini yang hari ini menjadi sangat tren tren. Ketika seseorang mengemudi melakukan kegiatan lainnya seperti dia mengetik SMS atau melakukan chatting atau mengetik Twitter dan segala macam, tentu konsentrasi pikiran dia akan terbagi, bahkan cenderung akan lebih banyak ke apa yang dilakukan di luar mengemudi. Chatting dia tidak memperhatikan jarak, tidak menganalisa kecepatan, tidak mengatur kecepatannya lagi, dan tidak akan memperhatikan rambu-rambu ketika perhatian dia beralih kepada chatting dan melakukan kecelakaan. Ada beberapa contoh seperti di Jawa Timur yang sekarang sedang disidik oleh Polri. Kita tonton beberapa minggu lalu ada figur public relation yang kecelakaan yang menurut hasil CCTV bahwa itu sebelumnya melakukan chatting di handphone sehingga konsentrasinya hilang sementara kecelakaan tinggi dan betul sekali melakukan fatalitas. Kemudian kendaraan atau pengendara sepeda motor terutama yang tidak menggunakan helm. Ini setiap hari kita lihat di wilayah kita ini kalau sudah menjelang sore atau malam miris rasanya pengendara tidak menggunakan helm. Sementara ketika dilakukan penangkapan atau penertiban, mereka sebagian beralasan kan malam Pak, kan tidak ada polisi. Jadi di forum ini perlu kami sampaikan bahwa penggunaan helm itu bukanlah untuk polisi. Penggunaan helm itu tidak perlu lihat cuaca siang, malam, pagi. Tapi gunakanlah helm itu untuk keselamatan sendiri. Karena yang kita lindungi kepala kita, bukan melindungi polisi atau melindungi orang lain. Jadi wajib menggunakan helm demi keselamatan, bukan karena ada polisi atau malam atau siang. Siang dan malam sama kerasnya aspal itu. Enggak, kalau malam nanti lebihnya enggak ya. Jadi tetap keras itu aspal dan apabila terjadi benturan terjadi fatalitas. Mudah-mudahan apabila pakai helm dalam artian standar nasional Indonesia, apabila terjadi benturan yang tidak kita inginkan, kepala kita akan terlindungi dan fatalitas juga akan
terhindarkan. Kemudian yang kelima adalah pelanggaran terhadap APIL ya, alat pengatur isyarat lalu lintas. Ini di kita ada beberapa tempat APIL ini seperti traffic light ya. Ya, kalau udah tiba saatnya merah, mohon berhenti, jangan diterobos, ya, jangan dilewatkan tanda garis berhenti itu sehingga orang lain juga terganggu. Kemudian kalau dari jauh kita lihat sudah ada perubahan dari hijau ke kuning, jangan justru ditambah kecepatan. Ini fatal ini. Ayo kejar yuk, mumpung lagi kuning. Begitu mau masuk merah, dari seberang juga orang udah hijau, akhirnya bertabrakan. Begitu tabrakan terjadi adu argumen. Saya masih kuning, saya udah hijau kata lawan. Tapi kata kuncinya terjadi keterancaman keselamatan. Jadi kepada pengguna kendaraan bermotor baik roda 2 roda 4, taati APIL, taati rambu lalu lintas, taati traffic light yang mengatur kita di situ. Hanya beberapa detik saja bisa kita berlalu. Jadi jangan dipaksakan ketika lampu sudah merah. Kemudian akhir-akhir ini juga sering terjadi kecelakaan menabrak mobil atau motor yang berhenti. Ya, faktor penyebabnya juga berhenti di bahu jalan. Ya. Fasilitas jalan kita tidak cukup untuk parkir di badan jalan. Ya. Untuk itu, kalau tidak dalam keadaan darurat, emergensi, kami himbau jangan parkir di badan jalan raya. Ya, karena itu bisa mengakibatkan kecelakaan bagi yang lain atau menyebabkan kemacetan. Kemudian peraturan tentang parkir juga sekarang sudah ada perda di Indragiri Hilir, parkirlah pada tempatnya, jangan di bawah jalan. Lakukanlah kegiatan bongkar muat pada tempat yang sudah ditentukan, mungkin di pergudangan, tapi jangan di badan jalan. Pun dalam keadaan terpaksa, kami himbau pasang rambu dan dijaga oleh para pengelola, sehingga kalau parkir jalan itu tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Itu kira-kira yang menjadi sasaran-sasaran pokok kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas pada operasi Zebra 2021 ini. Dan yang paling utama adalah kita bersama-sama memutus mata rantai COVID ya dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Baik. Nah, setelah 1 hari pelaksanaan operasi Zebra Lancang Kuning ini, Pak, pelanggaran apa nih Pak yang sudah terjadi di lapangan? Terima kasih. 1 hari kita melaksanakan kegiatan dari kemarin pagi. Kami punya porsi sebenarnya, terhadap pelaksanaan operasi Zebra ini. Yang kami kedepankan adalah porsi preventif ya. Preventif ini maksudnya mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat. Mengkampanyekan tentang keselamatan berlalu lintas dan protokol kesehatan. Yang dua ini menjadi satu kegiatan yang tak terpisahkan ya. Masyarakat juga tetap melaksanakan prokes, tetapi dia melaksanakan peraturan lalu lintas dengan baik. Dari 1 hari kami laksanakan itu, kami masih menemukan pelanggaran-pelanggaran tadi. Masyarakat tidak menggunakan helm, kemudian ada yang melawan arus di jalan kita jalur 2, kemudian ada yang parkir. Nah, tetap kami kedepankan adalah preventif, persuasif. Kami ingatkan, kami himbau agar mereka tidak melakukan itu. Kemudian cara kedua adalah dengan cara preventif. Preventif ini dengan cara berpatroli, kemudian melaksanakan penyuluhan, mengingatkan warga tentang memberikan petunjuk-petunjuk sehingga mereka mematuhi peraturan-peraturan. Kemudian hal-hal tadi yang sifatnya prioritas yang menurut kita fatalitas, kita melakukan penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum ada bentuk penilangan atau memberikan surat teguran. Kami rasa penindakan secara hukum ini menjadi opsi terakhir. Setiap orang tidak suka untuk dihukum. Tetapi orang-orang yang cerdas, kita berbudaya baik, berbudaya yang maju, ditegur secara tertulis pun oleh pihak kepolisian, kita merupakan suatu hukuman sosial bagi kita. Jadi kami menghimbau kalau polisi memberikan peringatan, kemudian diingatkan secara tertulis, dicatatkan dalam buku register, tidak berbentuk hukuman, tapi masyarakat menganggap itu sebuah pendidikan, bukanlah sebuah penghambatan kegiatan, bukan, tapi itu adalah cara kami untuk mendidik, mengingatkan, menyelamatkan agar kita tidak celaka di jalan raya. Pelanggaran-pelanggaran ini masih kami temukan dan ke depan akan kami tingkatkan lagi, tentu dengan kerjasama dengan pihak lain dari Dinas Perhubungan tentang kesediaannya infrastruktur dan APIL, Dinas Kesehatan tentang kesediaannya mungkin masker akan kita bagikan kepada pengguna jalan yang tidak menggunakan masker,
kemudian dari Satpol PP kita bekerjasama tentang parkir dan penggunaan badan jalan di luar dari fungsi lalu lintas seperti pasar tumpah. Ini akan kita bina bersama-sama dengan stakeholder lainnya sehingga apa yang menjadi tujuan operasi ini bisa terlaksana. Demikian, Pak. Oke, yang terlibat dalam operasi zebra ini siapa aja, Pak? Apakah Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan juga tergabung di sana, Pak? Operasi ini adalah operasi kepolisian sebenarnya, operasi kepolisian mandiri yang tujuannya adalah seperti yang saya bilang tadi untuk memutus mata rantai COVID, kemudian menciptakan tertib lalu lintas. Dalam pelaksanaannya kita tidak mungkin bekerja sendiri. Ya, kita akan berinteraksi dengan seluruh OPD yang terlibat kaitannya dengan lalu lintas. Sehingga kita di sini juga punya forum, ya, forum lalu lintas dan angkutan jalan. Ketika ada kegiatan seperti ini, mereka akan kita libatkan. Yeah. Ya, saya sampaikan tadi bahwa Dinas Perhubungan akan kita libatkan kaitannya dengan penataan parkir, kaitannya dengan penataan apil, kaitannya dengan penataan pembongkar muat bagi kendaraan, termasuk angkutan-angkutan yang ada di kebidahan ini. Kemudian Dinas Kesehatan kita libatkan juga tentang pembagian masker bagi masyarakat, kemudian membantu pengecekan kesehatan bagi petugas yang melaksanakan operasi itu sendiri. Kemudian Satpol PP juga kita ajak kaitannya dengan penggunaan badan jalan bagi parkir dan dagang. Kemudian Dinas PUPR juga kita ajak bagaimana melihat kerusakan-kerusakan jalan untuk dibenahi agar tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Banyak kecelakaan lalu lintas terjadi akibat karena kerusakan infrastruktur seperti lubang. Lubang itu apabila ada, pun kalau belum ada dana bagi pihak tertentu, kami mohon dikasih tanda, dikasih rambu bahwa di ruas ini ada kerusakan agar berhati-hati. Itu merupakan satu penyelamatan bagi kita masyarakat sehingga kita terjebak dengan kecelakaan karena tidak mengetahui adanya kerusakan. Jadi kegiatan ini kami laksanakan secara bergabung dengan seluruh dinas-dinas, namun pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban kegiatan dari awal sampai akhir ada pada Dinas Kepolisian. Nah, banyak nih yang taunya berkendara saja, Pak, tapi tidak tahu cara berkendara yang baik dan benar itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Ya, terima kasih. Kalau saya lihat di daerah kita ini, khususnya Tembilaan maupun Negeri Hilir, hampir semua orang belajar atau bisa berkendara roda 2 itu mungkin dari otodidak saja. Termasuk mungkin kita ini dulu dari kecil hanya belajar, tidak disertai dengan bagaimana penggunaan alat transportasi itu dikaitkan dengan sarana prasarana jalan dan rambu-rambu yang ada. Jadi, kalau berkendara dengan baik, ya, kita mengadopsi kepada Undang-Undang Lalu Lintas yang nomor 22 tahun 2009. Berkendara dengan baik itu adalah orang yang mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Ya. Kalau pengendara wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan bersepeda. Wajib itu. Jadi orang yang berjalan kaki baik itu apalagi yang di trotoar, di penyeberangan itu hukumnya wajib. Makanya ketika ada kecelakaan lintas, saya selalu bertanya, apa yang kecelakaan? Kalau pejalan kaki yang ditabrak, saya lebih atensi dengan perkara berarti orang itu tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Ya, jadi kemudian masalah kecepatan. Sebenarnya kecepatan khusus untuk jalan-jalan arteri seperti kita ini, ada batas-batas maksimal, tentu juga disertai dengan rambu yang ada sebagai payung hukumnya. Jadi untuk itu kami mohon kepada pengendara jangan berkecepatan tinggi, terutama di ruas-ruas jalan yang berpenduduk ramai atau jalan-jalan yang tidak begitu luas, jalannya hanya sempit dan tidak difasilitasi dengan bahu jalan. Jangan berkecepatan tinggi. Ketika kita berkecepatan tinggi, konsentrasi akan berkurang dan risiko kecelakaan akan mengancam. Oke, baik pendengar Radio FM dimanapun Anda berada. Setelah ini nanti kita akan buka line telepon untuk Anda yang akan bergabung di 085263909885 atau juga yang sudah kirim di grup WhatsApp-nya. Terima kasih dan nanti kita akan hadirkan pertanyaan demi pertanyaan yang sudah masuk. Masih di program Mata Media dalam 1 jam bersama Cica Jakaria. Silakan di 085263909885 kita akan buka line teleponnya.
yang akan bertanya langsung tentang apa sih operasi Zebra Lancang Kuning 2021 ini. Silakan ya, yang kurang jelas barangkali ada yang ingin dipertanyakan langsung, karena kebetulan narasumber kita adalah merupakan sebentar. Merupakan Kasat Lantas Polres Kabupaten Ragi Hilir, yaitu Bapak AKP Lasarosina guys H. Dan sepertinya di grup WhatsApp kita sudah ramai banget di sini ya pertanyaannya. Langsung saja kita bacakan yang pertama ini Pak. Ada Mika di Paret 7 Temilahan. Nah, kalau saya pakai helm, pakai masker, spion lengkap, plat nomor sesuai, tapi tidak punya SIM, apakah di saat pelaksanaan operasi Zebra ini saya dicegat Pak? Katanya seperti itu pertanyaannya. Mbak, kira-kira apakah saya langsung jawab satu-satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan Mbak gabungkan? Boleh kita langsung pertanyaan berikutnya ya Pak ya? 3 atau berapa gitu kan, jadi sejawab. Ada beberapa soal ini coba. Ada juga Dava dari Sungai Luar. Kemarin saya lihat di media sosial ada 2 orang yang tidak pakai helm. Mau ditilang, tapi kondisinya 2 orang tersebut lagi syuting film. Setelah polisi mengetahui hal tersebut malah tidak jadi ditilang. Apakah ada undang-undang toleransi semacam ini Pak? Dari Dava di Sungai Luar. Oke, satu lagi berarti ya Pak ya. Kita pilih. Oke, ini ada Wanda di Jalan Kembang. Pak, apakah membawa hewan peliharaan tapi menggunakan wadah yang memadai seperti pet cargo atau tas kucing merupakan suatu pelanggaran? Karena saya sering bawa dan ketemu polisi rada-rada takut gitu Pak. Dari Wanda di Jalan Kembang. Oke, itu dulu Pak. Ya, terima kasih atas apresiasi rekan-rekan tetap setia di frekuensi 98,5 FM Radio Indra Temilahan. Ya, ada 3 pertanyaan yang masuk ke kami, akan kami jawab karena pertanyaannya juga tidak jauh berbeda kaitannya dengan pengguna sepeda motor ya. Yang pertama, selamat pagi buat Mika tadi ya. Mika di Parit 7 ya. Terima kasih Anda sudah menggunakan helm, kemudian plat motornya lengkap, kemudian pakai spion, kemudian peralatannya lengkap, namun belum punya SIM ya. Kalau kita mengurut kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, ya di situ dikatakan setiap pengendara ya atau pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan peruntukannya. Kalau untuk sepeda motor wajib menggunakan SIM C, kalau untuk roda 4 wajib menggunakan SIM A, roda 6 SIM B ya. Terkait dengan Mbak saya, terima kasih sudah lengkap ya. Itu sebenarnya kalau kita mengurut kepada undang-undang itu masih ada kekurangan, yaitu Anda belum memiliki SIM. Mudah-mudahan juga SNK-nya selalu di bawah. Pada pentahapan operasi ini tadi sudah kami terangkan di awal bahwa prioritas kita adalah prioritas tentang pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Bukan berarti mentolerir bahwa Anda tidak punya SIM, tidak kami tangkap, bukan berarti SIM. Tapi dalam kegiatan pada event atau pada operasi Zebra saat ini, itu bukan menjadi prioritas kami dulu. Ya. Tapi silakan berbenah, gunakan kesempatan, silakan datang ke Polres, urus SIM-nya, ya, sehingga nanti berkendara punya SIM. Ya. Tetap pakai helm, pakai masker, ya. Apabila berkendara, ya bukan berarti kami tidak memeriksa. Nanti apa kami periksa, kami akan berikan himbauan dan teguran agar adik Mbak Mika punya SIM dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Kami berterima kasih Anda menjadi pelopor keselamatan dengan menggunakan helm dan perkendaraan yang cukup di jalan. Tapi himbauan kami, gunakan helm agar sempurna, gunakan SIM
agar sempurna perlengkapan ada di jalan ya. Yaitu untuk Mbak Nika ya. Kemudian untuk Dava di Sungai Luar, ini saya mungkin akan bertanya kembali nantinya, tapi tidak perlu menjadi senggan. Apakah mereka ini merupakan satu kegiatan syuting yang sudah merupakan bagian dari skenario film itu sendiri? Nah, kalau skenario itu, kalau kegiatan yang merupakan skenario, berarti itu merupakan dari alur pada cerita. Tapi kalau bukan, pelanggaran tidak menggunakan helm itu bisa dilakukan penindakan oleh kepolisian atau penindakan karena itu berkendara tidak pakai helm pada suatu pelanggaran. Dan tidak ada toleransi ya Pak? Bukan toleransi ya, bukan toleransi, tidak ada toleransi untuk itu. Tapi kita juga melihat prioritas ya, prioritas. Contoh, sebenarnya ketika dia mungkin dalam keadaan darurat, luka berat atau membawa orang sakit, tidak pakai helm, kita kedepankan dulu pertolongan keselamatannya. Itu mungkin bentuk toleransinya. Tapi kalau di jalanan tidak ada hal-hal yang darurat, wajib menggunakan helmnya. Kemudian Wanda dari Jalan Kembang tadi ya. Terima kasih, mungkin Anda pencinta atau penggemar hewan ya, mungkin kucing atau anjing dipelihara dengan baik. Silakan dibawa dengan sepeda motor dengan pertimbangan harus mempertimbangkan keselamatan pengendara. Ya, kalau itu bisa mempertimbangkan keselamatan pengendara, silakan dibawa, tidak perlu takut-takut ya. Tapi kalau padanya hewan yang dibawa itu perlu dengan dokumen, ya siapkan dokumennya. Mungkin ada izin dari LHK, izin dari kehutanan ataupun dari badan lain yang memberikan izin memelihara hewan-hewan tertentu, silakan dilengkapi. Kalau itu memang peliharaan lokal seperti ayam, kucing, mungkin anjing peliharaan, ya silakan dibawa. Tetapi dengan pertimbangkan keselamatan berlalu lintas, dengan tetap Anda mengendaranya menggunakan helm dan pakai masker. Ya, itu kira-kira bagi ketiga penanya. Terima kasih. Oke, baik. Ini Pak masih ada dari Rika di Subrantas. Pak, beberapa tahun yang lalu ada timer di setiap lampu merah. Kenapa sudah tidak ada lagi, Pak? Nah, ya, itu saja sepertinya. Jadi kayaknya belum. Terima kasih untuk Mbak Rika di Subrantas ya. Anda pemerhati ya, traffic light ya, terima kasih. Karena memang di traffic light itu ketika ada timer itu ada kepastian kita untuk menunggu ya. Iya. Ketika kita merah mungkin 20 detik ke depan saya bisa menunggu atau saya bisa persiapkan ya. Ya ini akan kami sampaikan kepada dinas terkait. Di sini ada dinas perhubungan yang mengurus tentang kelengkapan apil ya di jalan raya. Ketika untuk bangun jalannya ada pada PUPR ya, pada PUPR. Kemudian ketika menyiapkan perlengkapan jalan itu ada dinas perhubungan. Kami akan berkoordinasi kepada dinas perhubungan agar timer yang ada pada traffic light itu dihidupkan kembali agar pengendara bisa memastikan tanda waktu atau dia menunggu seberapa lama. Ya mungkin ini karena kerusakan atau perbaikan pada instalasi. Terima kasih Mbak Rika. Nanti kami akan sampaikan kembali ke dinas terkait. Oke, baik pendengar, kita masih akan buka line teleponnya setelah beberapa pesan berikut ini. Cuma satu ya? Cuma satu ya tanya? Ada nih berapa Pak? Oke, baik, masih kembali 98.5 Indra Radio, juga masih program Mata Media dalam 1 jam bersama Cica Jakaria. Ini masih ada beberapa pertanyaan Pak di grup WhatsApp kita. Ada di antaranya, sebentar yang mana dulu. Dari Wahyu di Paret 15. Saya mau tanya, kalau lagi ngantri di lampu merah, lo kok ngantri? Ngantri di lampu merah tapi tidak pakai helm, bagaimana itu Pak? Oke, berikutnya ada lagi Ahmad di Mandah. Saya ingin tanya, kalau di lampu merah itu apakah boleh pengguna jalan berhenti di jalur kiri sehingga membuat pengguna yang mau ke arah kiri terhambat Pak? Satu lagi,
Nah, kalau yang berhenti sama kayak pertanyaan nih Pak, yang berhenti di jalur kiri menutupi jalan sama pengendara lain, apakah kami boleh menegur Pak? Terima kasih, tanpa nama ini Pak. Oke, itu aja. Sama pertanyaan dari Ahmad Dimanda tadi. Yang tadi menutupi tadi apa? Yang jalur kiri menutupi pada jalan kendaraannya. Ya, terima kasih atas pertanyaan para pemirsa sekalian. Kami akan memberikan penjelasan. Ini kayaknya kaitannya dengan keberadaan rekan-rekan ketika mengendara di traffic light ya, atau lampu merah. Kalau bahasa pasarnya kan lampu merah. Sebenarnya lampu merah itu di situ lampunya ada 3 sebenarnya kan. Ada hijau, ada kuning dan merah. Kenapa kita selalu bilang lampu merah? Lampu merahnya sebentar saja di antara lampu yang lain. Dalam bahasa Indonesia lampu pengatur lalu lintas sebenarnya. Dalam bahasa hukum di media internasional namanya traffic light, yang lampu lalu lintas. Tadi dari Wahyu dari Parigi 15 menanyakan bagaimana kalau antri di traffic light tidak menggunakan helm ya. Di awal tadi kami terangkan bahwa setiap pengendara, kalau namanya setiap pengendara wajib menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kalau di awal yang kata-kata wajib, berarti hukumnya itu harus dilakukan ya. Ketika ada wajib berarti hukumnya dilaksanakan. Ketika kita antri lampu merah, posisi kita kan di atas kendaraan, berkendara kita. Ketika kita berkendara berarti melekat pada badan kita, itu perlengkapan yaitu helm tadi. Jadi artinya kita di situ, saudara Wahyu di situ atau orang lain yang saudara Wahyu lihat di situ antri di lampu merah berkendara sepeda motor tidak menggunakan helm, itu sebuah pelanggaran. Dengan diri sendirinya apabila dilakukan penegakan hukum, bisa dilakukan penegakan hukum oleh dinas terkait, dalam hal ini kepolisian melakukan penegakan hukum pengendara tidak menggunakan helm. Sekalipun dia, Pak, saya lagi antri lampu merah. Kecuali kalau motor Anda keluarkan dari lampu merah ke halaman parkir ke bahu jalan, turun dari kendaraan ya tidak pakai helm lagi. Artinya itu tidak di jalan raya. Jadi wajib menggunakan helm ya ketika antri di lampu merah. Kemudian tadi Pak Ahmad dari Mandah tadi menanyakan bagaimana pengguna jalan yang berhenti di lampu merah di jalur sebelah kiri, sehingga mengganggu orang yang ke sebelah kiri mungkin belok langsung. Bersamaan pertanyaannya dengan yang nonim tadi, bagi jalur kiri menghambat. Jadi begini, saya terangkan. Traffic light itu, pengaturan traffic light itu di jalan-jalan di Indonesia ada dua tipe. Ya. Ada belok ke kiri langsung dengan hati-hati, nanti ditulis pada dikasih pemberitahuan oleh dinas perhubungan di situ. Ada belok kiri langsung, belok kiri mengikuti rambu lalu lintas. Artinya sekalipun kita belok kiri, kalau rambu lalu lintas mengatakan mengikuti rambu, kita harus menunggu. Nah, kalau kita menunggu berarti bisa berbaris kita dari kiri ke kanan untuk berhenti. Tapi kalau di situ diterangkan belok kiri langsung, pengendara jangan berhenti di kiri karena jalur itu akan dipakai orang untuk belok kiri langsung. Kalau di Timbilahan ini umumnya seperti apa? Kalau di Timbilahan ini hampir semua, karena Timbilahan ini hanya 2 traffic light yang aktif ya, di depan Hotel Dubes di Simpang Batang Tuaka dan di Emboya di Simpang Emiamin, hanya 2. Nah, kedua traffic light ini belok kiri langsung. Artinya kepada rekan-rekan masyarakat, saudara-saudara kita pengendara sepeda motor, pengemudi mobil, belok kiri langsung dengan hati-hati. Tidak perlu berhenti di jalur paling kiri apabila mau ke sebelah kiri, belok ke kiri. Pun demikian, jangan parkir di jalur paling kiri ketika niatnya mau lurus atau mau belok ke kanan, sehingga mengganggu pengendara lain yang ada di belakang. Ini boleh, ini Pak. Boleh ditegur katanya. Tegur tapi dengan cara-cara yang humanis. Karena Anda bukan berada pada posisi penegakan hukum. Nanti malah terjadi miskomunikasi, ribut di jalan, masalahnya jadi masalah yang baru. Apa masalahnya katanya? Ditegur dengan tidak hormat di jalan, tersinggung dan merantau. Akhirnya bukan masalah lalu lintas yang timbul. Timbulnya adalah perbuatan tidak menyenangkan. Iya, ini yang nonem tadi ini Pak Amin dari Emboya. Kami tegur malah diajak berkelahi Pak, katanya seperti itu. Jadi sambungannya. Mungkin cara penyampaiannya mungkin Pak minta jalan saya belok ke kiri. Atau kalau kita menyangka ngapa berhenti di sini tidak tahu aturan, nah orang tersinggung. Jadi
tinggal kita ini kan orang Melayu. Orang Melayu ini kan penuh dengan tata bahasa yang elok, pasti orang nurut. Tinggal kita minta ruang, minta jalan, minta waktu, apalagi kita mungkin darurat bawa orang sakit. Saya rasa hal yang sangat mudah mengkomunikasikan itu, apalagi di daerah kita di Indragiri ini. Cukup cukup familiar sekali orang kita ajak ngobrol dengan cara-cara yang baik untuk meminta ruang jalan. Tapi mungkin kalau caranya kurang pas, yang berhenti merasa yang menegur itu bukanlah petugas, dan yang menegur itu mungkin merasa terganggu dan sehingga kurang sopan, akhirnya itu tadi masalah baru akan timbul dan mereka akan berantem dengan dasar perbuatan tidak menyenangkan. Jadi harapan kami, ya, pengendara yang mau belok kiri langsung, silakan belok kiri langsung dengan hati-hati, karena dari jalur dan juga ada kendaraan lain. Kemudian kendaraan yang mau lurus, jangan berhenti di jalur paling kiri, karena di belakang Anda ada perlu orang belok ke kiri. Kemudian kalau berhenti di kiri, tapi niatnya mau ke kanan, nah itu yang repot, nanti tabrak orang belakang. Kemudian jangan ada sen ke kiri, beloknya ke kanan. Itu kampung kita ini sering itu kan? Iya, sennya ke kanan, tapi berhentinya ke kiri. Kemana orang depan ini, kok sennya ke kiri, tiba-tiba belok kanan. Nah ini bikin celaka juga. Makanya ornamen-ornamen yang ada pada motor itu, pada mobil itu kita pelajari. Kita pelajari dulu manfaatnya. Kalau sen kiri kemana, lampu rem kemana, lampu jauh kemana, lampu dekat kemana. Jadi orang yang di belakang atau depan kita tidak menjadi bingung ketika kita menggunakan peralatan-peralatan itu atau simbol-simbol yang ada. Pernah nggak sih terjadi pelanggaran demikian ini Pak, yang sennya ke kanan, tiba-tiba beloknya ke kiri gitu? Pernah, makanya selalu ada istilah kalau udah terjadi kayak emak-emak katanya, sennya ke kiri, motornya ke kanan. Nah ini kejadian ya, dan selalu dibilang orang-orangnya gitu. Tapi ini akan kita selalu kampanyekan ketika menggunakan sepeda motor. Kalau mau ke kiri, pasang sen kiri. Kalau mau ke kanan, lihat dari depan apakah ada ruang. Karena kalau kita menyeberang ke kanan, tentu kita akan mengambil jalur orang lain. Kalau kita mengambil jalur orang lain, berarti kita harus memprioritaskan orang yang menggunakan jalur itu. Kalau kita mau ke kanan, orang dari depan sudah mau lewat, biarkan dia lewat dulu. Baru kita menyeberang. Jadi karena kita menggunakan hak dia, jalur dia, tentu kita beri dia prioritas. Ketika terjadi kecelakaan, itu bisa salah. Kita mengambil jalur orang, tidak beri prioritas. Begitu juga ketika kita mau belok ke kanan, kita beri aba-aba. Biar orang yang di belakang itu memberi kita ruang. Kita tidak ditabrak dari belakang. Kalau mau ke kanan, hidupkan lampu sen kanan. Ketika mau ke kiri, hidupkan lampu sen kiri. Jangan terbalik. Kayak tadi itu ya. Ya, makasih. Oke, baik. Kita coba terima telepon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa? Dengan Dina di Emboya. Dina di Emboya. Oke, silakan Dina pertanyaannya. Pertanyaannya, ini tanggapan Bapak gimana ya Pak? Saya dulu jalan sama gebetan saya Pak. Terus dia tidak pakai helm. Terus ditangkap sama polisi Pak. Terus seharusnya dia kan mempertanggungjawabkan gitu Pak ya. Tapi malah telepon anggota yang dia kenal gitu. Maksudnya anggota kepolisian yang dia kenal. Terus malah lepas gitu Pak. Itu tanggapan Bapak itu gimana tuh Pak? Oke, cukup Pak. Tadi Mbak Dina cerita jalan dengan gebetannya, dengan pacarnya atau yang suaminya nih. Nah, jadi Oke Dina. setiap pengendara wajib, pengendara sepeda motor ya, tidak wajib menggunakan helm. Termasuk pemboncengnya atau penumpangnya. Jadi ketika Mbak Dina dengan temannya, mungkin Mbak Dina dibonceng atau membonceng, kami kurang paham, tapi kedua-duanya wajib menggunakan helm. Ketika terjadi penegakan hukum oleh kepolisian di jalan, ditangkap, dalam bahasa pasalnya ditangkap terus ditahan. Orang yang bertanggung jawab adalah pengendara, ya, pengendara, pengemudi. Dialah yang bertanggung jawab kepada kendaraannya, termasuk kepada penumpangnya, termasuk kepada helm yang dipakai oleh penumpangnya. Ketika penumpang yang tidak pakai helm, ya tanggung jawab pengendara, karena dia menjadi pilotnya di situ. Dia menjadi penanggung jawabnya. Terus dia ketika mau ditangkap menelpon si A, si B, si C mencari perlindungan. Itu cara-cara yang kurang baik ya. Kalau kita berani melakukan pelanggaran, tentu kita harus gentle, berani kita mempertanggungjawabkan. Tidak perlu mencari bantuan kemana-mana, karena itu merupakan pengalihan tanggung jawab.
Menurut kami, menurut undang-undang itu perbuatan yang salah. Seharusnya pengendara itu bertanggung jawab penuh ketika dia ditilang, ikuti saja alur tilang itu. Apakah itu harus sidang, apakah dia harus membayar denda tilangnya ke BRI melalui ATM dan nanti ikut sidang, silakan. Tapi bukanlah menjadi tanggung jawab orang yang dibonceng, tapi tanggung jawabnya orang yang membonceng atau pengendara itu sendiri. Demikian Mbak Dina. Oke. Yang mengendarai berarti ya, bukan yang punya kendaraan nggak Pak? Bukan. Nggak, Nah, jadi dalam aturan itu sebenarnya bukanlah pemilik. Ya. Nah, kalau pemilik itu hubungan hukumnya adalah tentang administrasi, tentang keabsahan kepemilikan. Ya, disertai arti dengan BPKB. Makanya pengendara itu tidak perlu bawa BPKB, karena BPKB itu ada pada pemilik di rumah. Ya. Karena kendaraan bergerak boleh dioperasionalkan oleh siapa saja. Yang penting dia cakap dalam artian bisa mengendaraan dengan baik dan punya legitimasi hukum tentang SIM. Ya. Jadi yang bertanggung jawab di situ adalah orang yang mengendara. Jadi mungkin nanti Mbak Ica juga bisa bawa mobil orang. Ketika terjadi sesuatu, menjadi tanggung jawab kita. Nah, bukanlah tanggung jawabnya pengendaranya. Mungkin apakah terjadi pelanggaran tidak punya SIM ditilang polisi, menjadi tanggung jawabnya pengendara. Mungkin menabrak atau ditabrak, menjadi tanggung jawab pengendara. Subjeknya adalah pelaku dan pelaksananya. Ya, jadi bukan pemilik atau yang di sepeda motor tadi, bukan yang dibonceng. Bukan Yang dibonceng adalah anggaplah sebuah muatan. Karena itu manusia, muatan bergerak orang, tapi tanggung jawab pengendara. Pengendara boleh berhak ketika ada orang mau bonceng, numpang dulu ke sana. Ada helm nggak? Nggak ada, saya nggak bisa bawa kamu. Nanti kalau ada apa-apa kamu jatuh, kepala kamu kebentur, saya lagi tanggung jawab, saya pengendara. Ya. Masalah urusan polisi nomor 2 lah dulu kan. Tapi kembali ke yang ingatkan di awal, keselamatan adalah yang pertama. Terima kasih. Oke, baik. Nah, pendengar, kita tutup untuk pertanyaan dari pendengar kita. Kita akan masuk di sesi yang terakhir. Tetap di 98.5 Indra Radio. Bincang-bincang cerdas mata. Oke, baik pendengar Radio Indra FM dimanapun Anda berada. Nah, sampai kita di sesi yang terakhir untuk materi kita, yaitu tentang operasi Zebra Lancang Kuning 2021. Oke, baik Pak. Untuk pesan dan harapan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri sendiri ini apa nih Pak? Ya, terima kasih kepada pemirsa setia Radio Indra di frekuensi 96,5 FM. Kami dari kepolisian memberikan beberapa pesan dan harapan kepada masyarakat kita, terutama selama pelaksanaan operasi Zebra 2021 dan setelahnya. Ya, sebagaimana di awal tadi kami mengingatkan kembali tujuan diselenggarakannya operasi ini adalah untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam protokol kesehatan mencegah COVID. Ya, itu yang pertama. Ya, karena kita sudah kena pandemi selama kurang lebih 2 tahun ini, dari berbagai kegiatan tentu kita harus mengedepankan protokol kesehatan. Yang kedua, kami berharap juga kepada masyarakat agar disiplin berlalu lintas. Ya. Ketiga, kami berharap masyarakat bisa kita cegah persebaran COVID-19 ini dengan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas. Nah, jadi ketiga tujuan ini kalau kita sinergikan, aman berlalu lintas, kemudian kita sehat, dan COVID bisa terhindar dari negara kita ini. Kemudian sasaran kami adalah semua kegiatan masyarakat, ya, segala bentuk kegiatan masyarakat yang berpotensi menyebabkan kerumunan. Tentu ini kita cegah agar kesehatan kita bisa lebih meningkat. Kemudian masyarakat ini patuh semua, patuh kepada protokol kesehatan, patuh kepada protokol lalu lintas. Kemudian bisa bersama-sama kita memulihkan kembali ekonomi negara kita karena kita sudah kena pandemi selama 2 tahun lebih. Di pesan-pesan terakhir kepada masyarakat, ya, kami berharap patuhilah peraturan lalu lintas karena sesungguhnya orang-orang yang
beradab dan berbudaya adalah orang yang patuh kepada lintas. Masyarakat yang patuh kepada lintas adalah masyarakat yang maju. Kemudian kita mengingat bahwa lalu lintas ini adalah nadi, ya, sebuah nadi kehidupan. Ketika lalu lintas itu lumpuh, nadi kehidupan kita pun akan terganggu. Ya. Ketika lalu lintas itu macet saja karena banjir saja, kita sudah menjadi terganggu. Ya. Contoh di wilayah kita, banjir saja di Parit 6, kita udah panik. Karena nggak ada alternatif, mau kemana kita lewat. Parit 6 aja kena banjir rob, kita udah panik. Apalagi kalau jalan itu putus. Jadi mari kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Ya. Ini akan kami gaungkan terus ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, keselamatan menjadi nomor 1. Kalau sudah selamat, apapun niatan kita untuk bekerja, apapun niatan kita untuk melaksanakan cita-cita pembangunan nasional akan tercapai. Ya. Tapi kalau kita berkendara, tidak berkeselamatan jalan raya, semua akan terganggu. Itu kira-kira harapan kami kepada masyarakat, terutama di awal kegiatan ini dari tanggal 15 sampai 28 November. Dukung kami untuk melaksanakan kegiatan ini, ya, bersama kita bisa. Dengan tujuan mewujudkan ketertiban, keselamatan, kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Indragiri Hilir. Terkhusus lagi masyarakat Kota Tembilahan yang mobilitas dan lintasnya cukup padat. Ya, terima kasih kepada Radio Indragiri, Radio Bilahan di 98,4 dengan pembawa acara Mbak Ica. Terima kasih kesempatan ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi dan kami minta ruang sedikit, minta ruang waktu. Apabila ada kesempatan tolong dikampanyekan. Dikampanyekan beberapa bentuk kampanye pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat Tembilahan sama dengan masyarakat di kabupaten lainnya, setara tentang peraturan lalu lintas dan bisa, kalau bisa, lebih berkeselamatan dari masyarakat lainnya. Ya. Tentu sinergi ini kami harapkan dan kedepannya kita bisa bersama dengan baik. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Oke, baik, terima kasih Bapak AKP Lazarus Sinaga SH dan juga pendengar yang sudah berpartisipasi. Terima kasih kami ucapkan. Patuh kepada protokol kesehatan, patuh kepada lalu lintas agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya Cica